Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, siapa yang sudah siap untuk belajar? Mantap. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui bagaimana cara panas dapat berpindah. Nah, sebelum itu, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita belajarnya dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Nah, silahkan disimak video selanjutnya ya. Kalian bisa sambil buka buku tematik tema 6 halaman 68. Kita sudah masuk di subtema kedua. Nah, perhatikan gambar di layar. Di sini Siti dan Ibu Siti sedang memasak. Nah, pertama, ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor, dan tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Kemudian, Siti diminta untuk menunggu wajan tersebut, sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tidak berapa lama kemudian, timbul gelembung kecil di dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas dan Siti siap untuk memasukkan bumbu-bumbu masakannya. Nah, pernahkah kalian melakukan kegiatan yang serupa seperti Siti dan ibunya? Kira-kira sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Dan kenapa ya minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung-gelembung kecil? Oke, kita akan mengetahuinya lebih lanjut. Di materi sebelumnya, kita telah mempelajari sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan mengapa minyak di wajan dapat memanas. Siapakah yang suka membantu ibunya memasak sayur? Nah, mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Oke, kita akan cari tahu ya. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa panas dapat berpindah. Nah, perhatikan gambar ini. Betul, di sini ada matahari dan bumi. Ada apa ya hubungannya? Letak matahari dari planet kita bumi ini sangat jauh, sekitar 152.100.000 km. Wah, sangat jauh. Akan tetapi, panas dari matahari ini dapat berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana caranya? Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut. Di sini, panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Dan yang ketiga, radiasi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan konduksi? Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya ini adalah panci logam yang panas. Ini kenapa bisa panas?
karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Jadi di sini ada zat perantaranya. Kemudian yang kedua, konveksi. Apa yang dimaksud dengan konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Jadi bisa dibedakan antara konduksi dan konveksi. Kalau konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya itu apa? Contohnya kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat kamu memasak air di dalam panci ini yang dipanaskan hingga mendidih. Nah, jadi di sini ada yang namanya proses perpindahan panas melalui konveksi. Jadi, kemudian yang ketiga adalah radiasi. Radiasi ini adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi ini terjadi sehari-hari, yaitu sinar matahari. Nah, sinar matahari yang sampai ke bumi ini dan menghangatkan udara karena dia tidak membutuhkan zat perantara, jadi langsung dari matahari yang sampai ke bumi. Itu disebutnya dengan radiasi, perpindahan panasnya. Sekarang kita akan mengetahui peristiwa apa saja yang membuktikan bahwa perpindahan kalor secara konduksi. Perhatikan gambar pertama. Di sini ada kegiatan memindahkan buku secara estafet. Nah, buku ini diibaratkan sebagai kalor. Sedangkan teman kalian adalah sebagai zat perantaranya yang memindahkan. Ketika buku dipindahkan, ketika kamu dan temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah itu hanya bukunya saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa hanya kalor yang berpindah, sedangkan zat perantaranya tetap. Kemudian, ada gambar yang kedua. Nih, saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Betul, tentu sendok tersebut lama-kelamaan ujungnya akan terasa panas. Nah, ini merupakan bentuk perpindahan kalor secara konduksi, karena kalor itu akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Gambar yang ketiga ini adalah menunjukkan peristiwa konduksi juga. Kenapa? Karena pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Ini adalah perpindahan panas secara konduksi melalui perantara. Dan yang keempat adalah gas. Ini adalah setrika listrik. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Saat itulah, panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang sangat tebal. Jadi sampai sini, ini adalah bentuk kegiatan yang membuktikan bahwa perpindahan kalor secara konduksi. Sekarang kita akan mengetahui perpindahan kalor secara konveksi agar kalian bisa membedakannya. Yang pertama, lihat gambar ini. Di sini ada dua orang siswa sedang memindahkan buku, setumpuk buku. Nah, perpindahan secara konveksi ini bisa diumpamakan seperti kegiatan di layar. Nah, ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain,
tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu sebagai medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi ini akan menyertakan perantaranya. Jadi perantaranya ini ikut bergerak. Kalau di konduksi perantaranya ini diam, di konveksi perantaranya itu ikut berpindah. Nah, gambar yang kedua ini kalian bisa temukan di kehidupan sehari-hari saat merebus air. Jadi, air yang diletakkan dekat dengan api ini akan mendapatkan panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Nah, gambar yang ketiga, gambar apa? Di sini adalah gambar terjadinya angin darat. Kenapa? Perpindahan kalor secara konveksi juga dapat mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udaranya dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut terjadi karena pada siang hari dataran lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan kedua ini digunakan bagi para nelayan untuk pergi melaut di malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Ada yang tahu gambar ini apa? Betul, ini adalah cerobong asap pabrik. Nah, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa perpindahan kalor secara konveksi. Karena kegiatan yang di dalam pabrik itu kan menimbulkan panas, sehingga asapnya ini keluar melalui cerobong asap pada pabrik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah ventilasi udara. Jadi, pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara ini secara konveksi. Jadi, tadi yang sudah disampaikan itu adalah beberapa kegiatan yang dapat membuktikan bahwa panas berpindah bisa secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kita akan mempelajari pola lantai dalam seni tari. Nah, para penari yang menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan dalam sebuah tarian ini membentuk sebuah formasi menari atau yang disebut dengan pola lantai. Jadi, pola lantai itu adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari atau disebut dengan bentuk formasi tertentu. Nah, perhatikan peta konsep ini. Pola garis lantai tari ini dibedakan menjadi dua, ada garis lurus dan ada garis lengkung. Untuk pola garis lurus, ini dibedakan menjadi tiga, ada pola horizontal, pola vertikal, dan pola diagonal. Kemudian, ini gambarnya, garis horizontal, lurus, vertikal, lurus ke bawah, garis miring atau diagonal. Dan ini adalah garis lengkung. Kalau garis lengkung, polanya ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pola lingkaran, pola angka 8, pola garis lengkung ke depan, dan pola garis lengkung ke belakang.
Untuk pola garis lurus ini mengalami pengembangan berupa pola lantai zigzag, segi 3, segi 4, dan segi 5. Ini gambarnya. Jadi ini adalah gambar pola lantai dalam seni tari. Nah, ini yang melengkung, yang B ini garis lengkung, yang A ini adalah garis lurus. Perhatikan gambar di sini. Ada yang tahu yang pertama gambar apa? Nama tariannya? Yang pertama ini adalah tari jaran kepang dari Yogyakarta. Yang kedua tari bedaya semang dari Yogyakarta juga. Jadi kedua jenis tari ini memiliki pola lantai yang sangat berbeda. Dan setiap pola lantai itu memiliki makna tersendiri. Kalian bisa dibaca buku temanya halaman 86 sampai 87. Sudah itu saja yang dapat Umi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.